Ya, terima kasih Adeline Casey dan Leora. Ya, meskipun hanya dua saja, ya kalian harus tetap semangat ya. Jadi Mister berharap yang belum bergabung di link Zoom yang sudah ada bisa segera bergabung ya. Dan Mister ucapkan juga selamat pagi bagi anak-anak Mister yang ada di kelas ya. Berapapun yang ada, biarlah semangat, sukacita boleh melimpah dalam setiap hati kita. Ya, seperti biasa, sebelum kita memulai segala aktivitas kita, ya kita ingin menyembah Tuhan, kita ingin mendengarkan kebenaran dari firman-Nya supaya hidup kita semakin hari semakin bijaksana di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita angkat satu pujian berjudul Jadikan Aku Indah. Ya, tentunya pujian ini sangat sering kalian dengar karena Mister biasanya sering putar-putar lagu-lagu seperti ini ya untuk kalian. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita sembah Dia, kita agungkan Dia Allah yang hidup. Anak-anakku yang ada di rumah ataupun yang ada di kelas, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Kasih-Mu begitu luar biasa dalam hidup kami. Teramat besar Tuhan, kasih setia-Mu dan selalu baru. Oleh sebab itu Tuhan, ajari kami untuk selalu belajar mengucap syukur di dalamnya. Jadikan kami Tuhan anak-anak-Mu yang dapat mencerminkan karakter-karakter-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah firman-Mu pada pagi hari ini yang akan kami dengar bisa menuntun langkah hidup kami, bisa menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan, agar hidup kami semakin hari semakin bijaksana di hadapan-Mu, semakin hari menunjukkan kualitas di hadapan-Mu Tuhan. Kami sambut firman-Mu Tuhan, Engkau berkati setiap hati dan telinga kami, mampukan kami untuk merespon akan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih anak-anak. Ya, renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini berada di Mazmur 102 ayatnya yang kedua. Mohon maaf, Mazmur 103 ayat yang kedua. Bagi anak-anak yang ada di kelas, yang memiliki Alkitab, silakan kalian bisa buka Alkitabnya. Begitu juga anak-anak yang ada di rumah. Renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini berada di Mazmur 103 ayatnya yang kedua. Ya. Di sini berjudul Pujilah Tuhan hai jiwaku. Ya. Firman Tuhan berkata pada ayat yang kedua, Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Sekali lagi kita diingatkan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kita ada sampai saat ini, ya kita masih bisa tarik nafas, ya meskipun terbatas oleh masker, ya. Tetapi Tuhan yang kita sembah Yesus namanya Allah yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, kasih-Nya selalu sama. Ya. Oleh sebab itu kita diingatkan di dalam Mazmur ini, ya. Mazmur Daud menyampaikan untuk kita untuk selalu memuji Tuhan, untuk selalu menyembah Dia, mengagungkan namanya Allah yang hidup. Sebab ya, kasih setianya tidak pernah berubah. Diceritakan di sini di dalam renungan firman Tuhan kita. Ya, pujilah Tuhan judulnya. Di mana semua orang, ya, termasuk kalian yang ada di rumah, yang ada di kelas, termasuk mistermu juga, ya pasti mendambakan memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Benar ya, setiap kita pasti ingin punya masa depan yang cerah. Kita ingin punya masa depan yang gemilang tentunya, yang mulus ketika kita mencapai masa depan itu. Namun, dalam kenyataannya tidak sedikit dari anak-anak Tuhan yang mengalami yang namanya kegagalan dalam meraih masa depan. Banyak faktor yang membuat anak-anak Tuhan itu gagal. Ya. Bagaimana sikap kita jika terjadi hal demikian? Yang ditanya respon kita saat ini.
sikap kita ketika kita mengalami proses yang tidak mengenakan. Bagaimana sikapmu? Bagaimana responmu anak-anak yang ada di rumah ataupun yang ada di kelas? Ya. Sikap kita tentu saja harus tetap optimis, ya, dan yakin dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan akan tetap memberikan pertolongan dan perlindungannya. Kita harus tetap yakin bahwa Allah yang kita sembah, Yesus namanya, tidak akan tinggal diam, tidak akan membiarkan kita terjatuh sampai tergeletak. Mungkin ada kalanya kita jatuh, tetapi Tuhan angkat lagi untuk tetap bisa jalan. Jatuh lagi, Tuhan angkat. Tidak dibiarkannya kita sampai tergeletak. Ya, sebab kita ini semua, kalian ini semua yang ada di kelas, yang ada di rumah, adalah biji mata Tuhan. Jika bicara biji mata Tuhan, bagaimana diri kalian menjaga yang namanya indera penglihatan ini? Tentunya kalian akan hati-hati, tentunya kalian akan merawat. Kalian kelilipan debu kecil saja kalian berusaha untuk menghilangkan. Ya, itu jika bicara tentang biji mata, kalian selalu jaga, kalian selalu rawat. Begitu juga hidupmu, anak-anak yang ada di rumah ataupun di kelas. Ya, Tuhan selalu pelihara, Tuhan selalu jaga. Ya. Kemudian Allah kita adalah gunung batu, ya, kubu pertahanan, perisai, tanduk keselamatan, dan kota benteng kita yang tak pernah berubah. Bayangkan, Allah yang kita sembah, Yesus namanya, dikatakan di sini bahwa Allah yang tidak pernah berubah. Jika bicara kasih setianya, selalu baru, tidak pernah berubah. Meskipun terkadang kita sering berbuat salah, sering berdosa, tetapi Tuhan selalu tawarkan jalan untuk kita kembali. Seperti kedua orang tuamu, ketika kalian keliru, pasti selalu ditegur, pasti selalu diingatkan untuk kalian kembali kepada perintah, aturan yang benar. Begitu juga Allah yang kita sembah. Ya, Yesus Kristus adalah Allah pengasih dan penyayang. Dia Allah yang pengasih dan penyayang. Tidak melihat situasi, tidak melihat siapa dirimu, siapa diri mister. Manusia berdosa, manusia yang banyak kelemahan. Tuhan tidak pandang itu. Tetapi yang Tuhan mau, bagaimana responmu ketika Tuhan panggil namamu dan engkau jawab, "Ya Tuhan." Itu yang Tuhan mau. Tuhan tidak lihat keadaan kita. Ya, manusia boleh melihat keadaan kita, tetapi Tuhan yang kita sembah, Yesus namanya, tidak melihat kondisi kita sebagai manusia. Ya, Tuhan memahami, Tuhan mengerti. Yang Tuhan mau, bagaimana sikapmu, bagaimana responmu ketika Tuhan memanggilmu. Ya. Lalu kasih setianya, ya, dikatakan di sini untuk selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia. Bicara takut bukan berarti kita ketakutan, tidak. Bicara tentang ketaatan, bicara tentang respon kita, bicara tentang sikap kita ketika Tuhan memanggil namamu. Ya. Dikatakan bahwa kasih setianya untuk selama-lamanya, sampai kapanpun akan tetap sama atas dirimu, anak-anak yang ada di rumah ataupun di kelas. Ya. Ketika kita sebagai anak-anak Tuhan punya respon yang benar di hadapan Tuhan, di mana keadilan dan kebenarannya diberikan bagi orang yang selalu berpegang pada janjinya. Seberapa sering kita bertahan untuk memegang janji-janji Tuhan? Terkadang kita melihat secara fisik, kapan Tuhan? Tetapi Tuhan selalu berjanji, ya, bahwa kasih setianya tidak pernah berubah, ya, selalu baru buat kita. Yang Tuhan mau bagaimana sikapmu menjalani proses yang Tuhan berikan. Ya, di balik persoalan, di balik pencobaan, Tuhan siapkan berkat, Tuhan siapkan pelangi yang indah dalam hidup kita. Ya. Lalu Tuhan juga menjaga keluar masuk kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya, ketika sikapmu, hubunganmu dekat dengan Tuhan, dimanapun kalian berada, dimanapun kalian melangkahkan kaki, Tuhan selalu menyertai.
Hidupmu bisa jadi berkat buat orang lain. Hidupmu bisa jadi contoh buat orang lain. Itu yang penting. Ya, jangan sampai hidup kita tidak bisa jadi contoh, tidak bisa jadi berkat. Karena itu jauh lebih berbahaya. Ya. Lalu, kalimat-kalimat yang diungkapkan oleh pemazmur pada Mazmur 103 merupakan ungkapan Raja Daud bahwa ia mempunyai masa depan yang cerah atas pemeliharaan dan pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Ia dikejar-kejar musuhnya, tetapi Tuhan selalu meloloskan dan menyelamatkannya. Bagaimana kasih setia Tuhan selalu menyertai, selalu melindungi dari Raja Daud. Meskipun hidup dari Raja Daud terancam pada waktu itu. Tetapi Tuhan selalu meloloskan, Tuhan selalu memelihara, Tuhan selalu menjaga. Begitu juga hidup kita. Kalau kita sampai saat ini masih bisa melihat, bernafas, melihat orang-orang terkasih kita, kedua orang tua, kakak beradik, itu semua karena Tuhan setia. Tuhan berikan kasih setianya kepada setiap hidup kita. Nah, Tuhan adalah gunung batu dan kubu pertahananku, tempat perlindungannya. Ya, Mazmur 103 merupakan nyanyian kemenangan dan syukur, suatu kehidupan yang dijamin untuk masa depan yang penuh ceria dan pengharapan. Karena setiap kemenangan yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang berharap dan berserah kepadanya. Ya, atas semua yang Allah lakukan dalam hidup kita, mari anak-anakku yang ada di kelas ataupun yang ada di rumah, pujilah Tuhan. Selalu pujilah Tuhan. Ya, atas kasih setianya yang tidak pernah berubah, bahkan selalu baru dalam hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini begitu luar biasa. Mengingatkan, menyadarkan kami sebagai manusia yang penuh keterbatasan Tuhan. Untuk kembali melihat betapa besar kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terkadang kami lemah Tuhan, terkadang kami lalai, terkadang kami lupa akan jalan-jalan-Mu. Tetapi Engkau selalu tawarkan, Engkau selalu panggil untuk kami bisa kembali di jalan-Mu yang benar Tuhan. Oleh sebab itu, ampuni setiap keterbatasan dan kelemahan kami Tuhan sebagai manusia. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini bisa menjadi kekuatan, pegangan dalam hidup kami. Mampukan setiap kami Tuhan untuk dapat menghidupi, terlebih menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu. Kau pakai setiap hidup kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu. Kami rindu Tuhan, Kau pakai hidup kami. Di mana pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami kembali hadir untuk melaksanakan setiap proses kegiatan pembelajaran di hari Selasa. Kiranya Tuhan, kasih setia-Mu boleh melimpah atas setiap anak-anak-Mu, baik yang ada di rumah ataupun yang ada di kelas saat ini. Biarlah hikmat-Mu Tuhan, kecerdasan daripada-Mu, kepintaran, akhlak, karakter, budi pekerti yang baik, bahkan roh ketaatan itu Tuhan, boleh ada atas anak-anak-Mu tempat ini, secara khusus anak-anak di kelas 8B. Engkau berkati setiap mereka Tuhan, setiap proses kegiatan pembelajaran yang mereka lalui, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau buat berhasil di dalamnya Tuhan. Dan Kau rapi kami selaku Bapak Ibu Guru, mampukan kami mengajar mendidik anak-anak-Mu Tuhan, dengan rasa takut akan Engkau, untuk kami bisa memberikan contoh teladan yang baik bagi mereka. Kami sadar keterbatasan dan kelemahan kami, oleh sebab itu Tuhan, kami butuh hikmat-Mu, kami butuh tuntunan langkah-Mu Tuhan. Engkau pakai setiap ucapan, tindakan, dan tingkah laku kami Tuhan, untuk bisa menjadi berkat bagi anak-anak-Mu tempat ini. Kami sambut segala aktivitas kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih anak-anak yang ada di rumah. Kalian luar biasa. Terima kasih anak-anak yang ada di kelas. Kalian juga luar biasa ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat pagi anak-anak yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah. Sekarang kita akan mulai kelas matematikanya. Cek, halo? Yang di rumah bisa dengar suara Miss? Ya, Miss. Bisa? Jelas atau kurang? Kurang, Miss. Halo? Yang di rumah? Apa, Miss? Oke, kita akan mulai kelas matematika hari ini. Silahkan open kameranya anak-anak yang di rumah.
Di rumah ada 10 orang ya, gitu ya. Sekolah ada Tovan, Eli, Desaya, Angel, Fiona, Nana, Yuda, Adit, GOD. Oke. 5, 7, 9 ya. Ya, oke. 9 orang berarti hanya Beatrice yang izin ya. Oke. Hai Eric, Mark, Kathleen, Monica, Leora, Josefina, Casey, Grace, Davinia, dan Aileen, silahkan open kamera. Ya. Oke, kita berdoa dulu sebelum mulai kelas anak-anak. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang kau berikan buat kami. Hari ini kami boleh bertemu kembali, baik secara online, via Zoom, ataupun secara langsung di kelas. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang kau berikan. Hari ini anak-anak akan memulai kelas matematika. Mereka akan mengikuti kuis matematika. Kiranya kau memberkati apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah dibahas selama ini. Kiranya anak-anak boleh ingat dan dipakai untuk menjawab, menyelesaikan permasalahan matematika yang diberikan. Terima kasih ya Bapak. Kami mohon berkat dan penyertaan-Mu hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sebelum Miss berikan kuisnya, Miss mau bahas dulu tentang tugas mandiri ya, tugas mandiri 1 dan tugas mandiri 2 yang pernah Miss berikan. Namun sebelumnya Miss mau sampaikan dulu untuk kelas 8B itu masih ada yang belum kumpul tugas mandiri. Davinia belum kumpul tugas mandiri 1 dan 2. Kemudian Yuda dan Eli ya, tugas mandiri 2-nya belum kumpulkan ya. Jadi segera nanti dikerjakan pulang sekolah ya. Terus segera kumpulkan ya. Nah, sekarang Miss mau bahas dulu yang tugas mandiri 1. Yang pertama itu soalnya tentang triple Pythagoras ya. Miss minta kamu menyebutkan 5 kelompok triple Pythagoras selain yang Miss sudah bahas. Selain yang Miss sudah bahas. Apa saja itu? Nah, yang kemarin itu kan Miss kasih bilangan pokoknya 3, 4, dan 5 ya. Kelihatan ya? 3, 4, dan 5. Dari sini kamu bisa kembangkan untuk menemukan bilangan triple Pythagoras yang baru. Dengan cara apa? Waktu ini Miss kasih tips, boleh dikalikan dengan sebuah bilangan asli, misalnya kalikan 2. Jadinya ketemu 6, 8, dan 10. Yang dikalikan 2 itu adalah masing-masingnya. Jadi ketiga bilangan itu masing-masing dikalikan 2. Nggak boleh cuma satu bilangan aja. Kalau cuma satu ya nggak berlaku dia triple Pythagoras lagi. Ya, ini hanya sedikit tips untuk menemukan bilangan triple Pythagorasnya. Nah, kalau nggak percaya boleh dicoba. Yang sisi terpanjang di sini kan 10 ya, dia sebagai sisi miring. Nah, jadi 6 pangkat 2 kalau ditambah 8 pangkat 2, benar nggak jadi 10 pangkat 2? Kalau benar, berarti dia berlaku teorema Pythagorasnya, dia adalah segitiga siku-siku. Dan mereka bertiga adalah kelompok bilangan triple Pythagoras. Ya. Oke, bilangan lainnya, siapa yang masih ingat? Triple Pythagoras lainnya? 5, apa? 10, 24, 26. 10, 24, 26. Nah, ini kalau kamu kali 5 pun juga termasuk triple Pythagoras. Ya kita kali 2 aja deh ya. Kali 2 misalnya dapat di sini 20, terus 48 dan 52. Ini juga termasuk triple Pythagoras nanti. Ya, Davinia bisa paham Davinia? Davinia berikan responmu. Oke. Begitu ya untuk tugas mandiri 1. Kemudian yang nomor 2 itu Miss kasih 3 bilangan. Ya, 3 buah bilangan. Kamu cek ketiga bilangan itu adalah ukuran sisi pada segitiga. Jadi nomor 2A itu ukuran sisi pada segitiga. Kamu cek
Apakah dia termasuk jenis segitiga siku-siku, lancip, atau tumpul? Ada syaratnya, kalau dia A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, berarti dia segitiga siku-siku. Kalau dia A kuadrat ditambah B kuadrat kurang dari C pangkat 2, lancip apa tumpul? Ayo, boleh dilihat catatannya. Tumpul apa lancip? Lebih dari. Kurang dari. Artinya, kalau A kuadrat tambah B kuadrat kurang dari C kuadrat, berarti C kuadratnya lebih ya dari jumlah itu ya. Berarti dia segitiga tumpul. Kalau lebih dari A kuadrat tambah B kuadrat, ini dia segitiga lancip. Ya. Nah, ini caranya ngecek. C itu apa, Miss? C itu sisi terpanjang, ukuran sisi terpanjang. Misalnya Miss kasih di sana ukurannya berapa tuh ya? 15, berapa ya? Anggaplah 12, misalnya 7 gitu ya. Mana sisi terpanjang? Kan 15 ya. Angka 15 nilainya terbesar, berarti dia sebagai C. A dan B-nya bebas, boleh 12, boleh 7. Ya, Yuda ya. Oh iya, oke. Ya. Itu untuk yang nomor 2. Oh, suaranya kecil. Tumpul, ya. Oke, betul. Oke, itu. Cek dulu. Nah, untuk tugas mandiri 2. Nah, ini udah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Untuk yang nomor 2, sudah tidak ada pertanyaan, berarti kita lanjut ke tugas mandiri 2. Yang tugas mandiri 2 itu Miss kasih 4 soal ya. Masih ingat soalnya apa? Tugas mandiri 2? Yang belum kumpul Yuda, Davinia, Eli. Meskipun Miss bahas sekarang, kamu tetap harus kerjain ya sebisanya. Tapi nilainya ya nggak sama kayak yang udah kumpul 2. Ya, nilai maksimalnya 80. Kalau benar semua. Kalau salah ya. Ini bisa dilihat soalnya ada di layar. Untuk yang nomor 1 ditanya panjang sisi AD. Di sini diberikan segi 4 tidak beraturan ya, segi 4 tidak beraturan ABCD. Tapi kalau diberikan garis di sini, garis AC, jadinya ada 2 buah segitiga siku-siku terlihat di situ ya. Ini ada tanda siku-sikunya, berarti dia segitiga siku-siku ABC dan segitiga siku-siku ACD. Nah, sekarang yang ditanya adalah panjang sisi AD. Yang diketahui panjang sisi AB, BC, dan DC. Nah, apa yang harus kita lakukan pertama? Mencari AC dulu. Nah, gimana caranya? Pakai Pitagorasnya ya. AC pangkat 2 atau AC kuadrat sama dengan AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. Gimana jadi? Ditambah hasilnya 64. Jadinya AC pangkat 2-nya sama dengan 145.
Berarti ACK akar dari 145. Diamin aja sampai di sini. Ya, memang perhitungan matematika itu tidak selalu kita ketemu bilangan bulat. Ada yang desimal, ada yang bentuk akar, dihadapi saja ya, tidak usah khawatir. Ya, dalam menghadapi masalah dalam hidup juga tidak selalu lulus kan, ada yang susah kita hadapi kan gitu ya. Nah, lanjut setelah kita ketemu AC, kita cari panjang AD. Nah, AD pangkat 2 caranya, nah AD itu kan sisi miring ya. Kenapa disebut sisi miring? Karena miring ya, karena lebih panjang, karena ada di hadapan sudut siku-siku ya, dia sisi terpanjang dan ada di hadapan sudut siku-siku, itu sisi miring ya. Oke, berarti di sini AD pangkat 2 sama dengan AC pangkat 2 ditambah BD pangkat 2. Nah, AC pangkat 2 di sini kan kita dapat ketemu AC pangkat 2-nya 145. Boleh di sini ditulis 145 atau kamu mau buat akarnya AC-nya, akar pangkat akarnya berarti AC-nya berarti akar 145 nanti dipangkatin 2. Itu akarnya. Ini 145. Tambah CD-nya di sini 12 pangkat 2 sama dengan 144, hasil akhirnya 289. Nah, itu hasil dari pangkat 2. Ya, sekarang diakarkan supaya ketemu panjang. Ukuran panjang itu harus diakarkan ya. 289 akarnya adalah 17. Ya. Bagaimana yang di rumah bisa mengerti? Kalau bisa kasih jempolnya. Langkah kerjanya ya, berarti harus cari dulu panjang AC, lalu bisa ketemu panjang AC. Sekolah, gimana anak-anak? Saya? Oke, Miss langsung clear. Kita lanjut ke yang nomor 2. Yang nomor 2 ini penggunaan teorema Pitagoras untuk menentukan jarak 2 titik. Ya, apa yang harus dilakukan pertama? Tandai yang mana X1, yang mana X2, yang mana Y2, yang mana Y1 ya. Titik yang pertama kita tandai dengan angka 1. Ya. Jadi di sini titik A itu X1, Y1. X1-nya adalah negatif 2, Y1-nya 6. Lalu titik B itu X2, Y2. Ya, Pitagorasnya jaraknya sama dengan akar komponen X-nya dicari selisihnya. X2 kurang X1 dipangkatin 2, lalu ditambah Y2 kurang Y1. Dipangkatkan 2. Jadinya gimana? Ini gimana jadinya? Maka X2-nya 3 ya. 3 dikurangi dengan negatif 2, dipangkatkan 2. Ditambah negatif 6 dikurangi 6, dipangkatin 2. Ini tanda tambah ya. Nah, ini jadi positif ya. Ingat, pengurangan dengan bilangan negatif itu sama dengan penjumlahan bilangan tersebut. Jadi ini 3 tambah 2 dipangkatin 2. Tambah negatif 12 dipangkatin 2. Bilangan negatif dikurangi dengan bilangan positif. Negatif 6 kurang 6 artinya tambah banyak pinjemnya. Ya, jadi dia tetap negatif, tapi angkanya bersama. Jadinya 6-nya itu ditambah 6, 12, tapi dia tetap negatif. Ya. Jadi ini 5 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. Jadinya 144, ya, 25 tambah 144. 25 tambah 144, ini nanti akar 169. Jadinya 13 ya. Yang penting caranya, kamu ingat yang mana X1, Y1, yang mana X2, Y2, itu harus penting banget. Jangan sampai kebalik, X2-nya malah yang 6. X1-nya negatif 2, kemudian X2-nya 6. Salah. Titik koordinat itu X, Y. Ya. Jadi X1, Y1,
Baru sebelahnya titik B itu jadi X2 sama Y2. Nanti dicari selisihnya setiap komponen X, komponen Y cari selisihnya, dipangkatin 2 masing-masing, baru dijumlahin, lalu diakar-akar. Penulisannya begini. Oke, bisa dipahami untuk yang nomor 2? Yang di rumah? Maaf, gimana maaf? Kita paham maaf? Ini siapa? Kathleen, oke. Ya, itu ya. Ini sudah cepat. Yang nomor 3. Nomor 3. Yang ditanya luas ya. Yang ditanya luas. Diketahui gambarnya begini, persegi. Kemudian ada diagonal AC, 12 akar 2. Ya, 12 akar 2. Ingat rumus diagonal sisi pada persegi? Rumus diagonal sisi S akar 2. Nah, ini kan sama dengan, hasilnya sama dengan 12 akar 2 ya. Coret aja akar 2-nya. Gue kelewatan nyoretnya, saking semangatnya nyoretnya. Oke. Nah, ini S akar 2 sama dengan 12 akar 2. Nah, akar 2-nya dicoret. Dicoretnya artinya apa? Sama-sama dibagi akar 2. Jadi, nah, tinggal 3. Di luas kanan tinggal angka 12. Berarti sisinya sama dengan 12. Ya, langsung ketemu. Kamu nggak usah kuadratin apa ini jumlahnya. Kalau kamu ingat bahwa diagonal sisi persegi adalah S akar 2, ya langsung ketemunya. Nah, luas berarti kan tinggal 12 dipangkatin 2 sama dengan 104. Ya. Oke, lanjut. Yang terakhir nomor 4. Nah, yang nomor 4 ini soal cerita ya, penggunaan teorema Pitagorasnya. Gimana kira-kira? Kita sketsa dulu segitiganya. Ya, ada pilar jembatan. Pilar di mana engkau? Nah, ini pilarnya. Anggaplah ini pilar. Terus 2 tali baja. Nah, kalau jembatan, siapa yang pernah lewat jembatan? Jembatan yang pakai tali baja. Atau ingat PowerPoint-nya Miss yang digambar pertama, atau ingat modulnya Miss di halaman covernya. Nah, itu tiangnya itu dipasangi tali baja, ya. Nah, kalau realitanya itu kan tiangnya sebelah kanan kirinya itu dikasih tali ya untuk megang. Nggak cuma satu sisi aja, tapi sisi kedua sisinya. Terus di seberang sana juga. Nah, sekarang kita mau hitung salah satu saja, ya, satu sisi saja. Asumsinya begitu ya ini. Nah, ini jembatannya, ini tiangnya, 15 meter. 15 meter. Terus mau dipasang tali. Ini tali pertama, ini tali kedua. Nah, jarak ya, ujung tali pertama diikatkan sejauh 8 meter dari kaki. Yang namanya kaki di atas apa di bawah? Di bawah sini ya, sampai sini itu 8. Sekarang ujung tali kedua diikatkan sejauh 12 meter dari ujung tali pertama pada jembatan. Nah, angka 12-nya itu apakah di sini atau di sini daerahnya? Apakah sepanjang ini A atau B? B ya, yang ini dia dari tali pertama ke tali kedua. Oke. Nah, sekarang yang ditanya panjang kedua tali baja, berarti T1 ditambah T2 itu sama dengan berapa? Itu ya, T1 tambah T2 berapa? Nah, cari T1-nya bisa pakai Pitagoras. Temannya 8 dan 15 ya, Pak? Kalau ingat rukun Pitagoras. Nah, ingat itu. 8 pangkat 2 tambah 15 pangkat 2 itu sama dengan berapa? Terus diakarin ya. 17. Ya, 17. Terus nanti untuk cari T2, alas segitiganya ini jadinya 8 ditambah 12 sama dengan 20. Misalkan ini A, ini B, C, berarti panjang BC itu sama dengan 8 tambah 12 sama dengan 20. Berarti nanti cari sisi miring yang T2 itu 20 pangkat 2 ditambah 15 pangkat 2.
Nanti ketemu benar, cari sendiri. Udah sampai situ saja dulu reviewnya, ya pembahasan tentang tugas, karena masih ada yang belum kumpul ya, silahkan nanti lanjutin sendiri. Selain itu, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang tema Pitagorasnya sebelum kuis? Tidak? Oke, kalau begitu kita mulai ya. Nah, udah sekian menit. Baik, Miss, tunggu Silakan sebentar. anak-anak buka LMS. Miss, nomor 3 itu jawabannya apa? Untuk yang di sekolah, apakah semua membawa HP atau laptop? Oke, bisa kerjakan langsung lewat HP atau mau kerjakan di kertas? Miss menyiapkan saja kertas tulis, jadi kamu langsung kerjakan di sini boleh, atau mau di HP boleh. Ya, ini kuisnya sudah Miss show ya, jadi silahkan langsung ikuti kuis. Waktunya sampai jam 10:10, wah Evan udah. Oke, silahkan ya, buka LMS-nya. Ya, gimana ini? Kenapa 5? Nomor 3 yang mana tadi? Oh iya, sebentar ya. Ya, anak-anak selamat mengerjakan, baca soal dengan teliti, kerjakan dengan cermat dan teliti ya, hati-hati. Dalam perhitungan, selamat mengerjakan, God bless you. Semoga bisa dikerjakan dengan baik ya. Sekarang mengerjakan kuis, anak-anak. Halo. Mungkin yang di rumah, kalau suaranya Miss kurang keras, volume suara yang di rumah di up ya. Kuis di LMS. Materi teorema Pitagoras. Kalau yang di kelas bisa dengar suara Miss? Tidak. Siapa tahu Miss mau merasa suara Miss besar tapi kalian nggak dengar. Memang Miss lagi lagi ini ya, kurang maksimal suara. Ya, anak-anak yang di Zoom, yang di rumah, silahkan open kuisnya di LMS. Oke, yang di kelas sudah. Oke, Casey, Mayora. Ya, baru 12 orang. Kurang lagi 7 orang. Beatrice nanti menyusul kuisnya ya. Anak-anak waktunya tinggal 4 menit, kurang lebih ya. Kalau sudah selesai, cek kembali dan klik submit. Kalaupun belum, nanti jam 10:10 tetap sistemnya akan close kuisnya ya. Akan dipilih dengan tepat jawaban kuisnya.
sama menit ya. Ada yang lain? Wow. Jadi pinter-pinter ya. Ini 3 orang ya. Satu, dua, Leola, Airin, Erik. Waktunya 1 menit lagi ya. Elias dan Yesaya juga. Waktunya sudah habis. Anak-anak silakan. Eli, udah? Ayo anak Eli, waktunya habis ya. Oke, anak-anak, demikian kelas matematika hari ini. Kalau misalnya ada keraguan atau pertanyaan, silakan tanyakan nanti ya di jam istirahat bagi yang di kelas ataupun lewat Japri kalau yang via Zoom. Oke, terima kasih sudah mengerjakan dengan baik. Kita akhiri pertemuan hari ini. Kita berdoa. Boleh Miss minta tolong salah satu Casey? Kita pimpin doa Casey. Iya, Miss. Casey? Halo? Ya, Dengar suaranya. halo, udah kedengeran, Miss? Coba Kathleen, coba Kathleen. Kathleen, coba unmute. Ya, halo Miss. Berdoa ya. Audionya nggak dengar. Oke anak-anak, mari kita Betul. berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Anak-anakmu boleh mengerjakan kuis semampu mereka, apa yang mereka sudah pelajari, apa yang sudah didapat di sekolah maupun mereka pelajari di rumah. Kiranya Kau memberkati, berikanlah mereka daya juang yang tinggi sehingga mereka boleh terus belajar dengan semangat, dengan giat untuk dapat meraih masa depan yang gemilang. Terima kasih ya Bapak, anak-anak Bapak istirahat, kiranya Kau memberkati aktivitas kami selanjutnya, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa lagi hari Kamis anak-anak. God bless you. Baik, anak-anak semuanya selamat pagi ya. Untuk yang di rumah dan juga untuk yang di kelas. Oh iya, silakan. Oke, anak-anak yang online dari rumah, Mister perbaiki koneksi di televisi dulu karena ada sedikit masalah dari yang kelas offline ya. Nanti Mister perbaiki dulu, baru lanjut lagi. Oke, thank you ya. Apa misal?
Ya, baik. Anak-anak untuk yang di rumah minta perhatian sebentar. Disembari menunggu ya. Anak-anak untuk yang di rumah silakan anak-anak buka LMS ya. Dibuka LMS masih di topik puisi Miwah Wacaan Aksara Bali. Jadi di situ kita akan membahas materi baru Wangun Lengkare Basa Bali ya, Kak Isa. Mister, ini TV-nya kan untuk yang di sini aja. Kalau saya share untuk yang di rumah bisa kan? Biasa, seperti Zoom biasa kan? Oh iya udah. Ya. Baik, anak-anak untuk yang di sekolah, Miss mohon izin untuk buka masker ya. Tapi kita tetap jaga jarak. Jadi Miss tetap diam di sini karena untuk menjelaskan itu. Baik. Sekali lagi untuk anak-anak yang di rumah minta perhatian. Anak-anak silakan dibuka LMS ya. Silakan anak-anak buka LMS. Masih di topik yang sama, puisi Miwah Wacaan Aksara Bali. Jadi di situ Miss sudah upload materi baru PowerPoint Wangun Lengkare Basa Bali. Jenis-jenis kalimat di dalam bahasa Bali ya. Baik, jadi mohon maaf untuk yang di kelas karena terkendala device ya. Jadi untuk PowerPoint-nya silahkan anak-anak lihat di handphone masing-masing ya. Di handphone masing-masing kita bahas untuk PowerPoint materi Wangun Lengkare Basa Bali. Semuanya sudah buka? Untuk PowerPoint dulu, Aditya sudah, Fiona sudah, GOD sudah, Yuda sudah? Sudah ya. Nana, Netania, Yesaya, sudah. Elia sudah. Bisa. PowerPoint-nya sudah. Sudah, baik. Ya. Kita mulai bahas. Untuk yang di rumah bisa didengar ya suaranya Miss jelas. Kita mulai dari slide yang pertama, Wangun Lengkare Basa Bali, anak-anak. Lanjut di slide yang kedua. Slide yang kedua, anak-anak, untuk yang di sekolah, Wangun Lengkare Basa Bali, bentuk kalimat dalam bahasa Bali. Sudah? Wangun Lengkare ring basa Bali, nika kakepah dados 3. Jadi secara umum jenis kalimat di dalam bahasa Bali itu dibedakan menjadi 3. Ya, saneka pertama nika kebaos lengkare lumaksana, miwah lengkare linaksana. Atau dalam bahasa Indonesia itu kalimat aktif dan pasif. Kalimat aktif lengkare lumaksana, kalimat pasif linaksana. Dah. Yang berikutnya lengkare tunggil miwah tegep. Kalimat tunggal lengkare tunggil. Lengkare tegep kalimat majemuk. Miwah lengkare wirase utawi mapi tegas. Jadi kalimat yang dibedakan menurut intonasi pengucapannya. Ya, nika wenten lengkare pidarte, lengkare pitaken, miwah lengkare pituduh. Sudah untuk yang di sekolah. Slide 2. Baik, kita lanjut ke slide yang ketiga anak-anak. Untuk yang di sekolah silakan masing-masing penjelasannya. Untuk yang di rumah juga. Kita mulai bahas satu-satu. Lengkare lumaksana. Lengkare lumaksana dalam bahasa Indonesia kalimat apa tadi? Elias, kalimat apa? Lengkare lumaksana ring bahasa Indonesia? Kalimat aktif. Lengkare lumaksana inggih punika lengkare basa Bali sane jejerne ngelaksanayang pekaryan. Jadi kalimat dalam bahasa Bali yang subjeknya
aktif melakukan pekerjaan. Subjek nike bahasa Balinya itu jejer. Ya, subjek bahasa Balinya itu adalah jejer. Contoh, ibi tiang awai ngateh tamiu malilecite. Ibi, kemarin. Kemarin saya mengantar tamu bertamasya seharian. Jadi di situ yang aktif melakukan pekerjaan yang seolah-olah bergerak itu adalah si subjek, si saya, tiang. Saya mengantar, ya kan subjeknya yang bergerak, ya saya yang bergerak mengantar. Jadi mengantar itu predikat, terus objeknya yang mana? Yang dikenai pekerjaan yang mana di kalimat itu? Napi, tamiu, ya. Jadi tamunya diam aja. Yang mengantar, yang aktif itu adalah si subjek. Oke. Nah, ciri yang lain untuk kalimat aktif ini biasanya predikatnya itu berawalan atau berimbuhan apa? Me. Utawi ma kalau dalam bahasa Bali. Lantur. Slide berikutnya. Lengkara linaksana. Ya, silakan untuk yang di sekolah dilanjut slide berikutnya lengkara linaksana. Jadi lengkara linaksana atau kalimat pasif ini kebalikannya ya, Nana ya. Kebalikan dari kalimat aktif. Lengkara linaksana inggih punika lengkara basa Bali sane jejerne kekeniang pekarian. Jadi di sini kalimat pasif itu adalah kalimat dalam bahasa Bali yang subjeknya dikenai pekerjaan. Ya, jadi di sini seolah-olah subjek itu diam, yang bergerak aktif itu adalah si objek. Ya, kita perjelas melalui contoh. Ibi tamiune ateh tiang melilecite awai. Kemarin tamunya saya antarkan bertamasya seharian. Yang mana subjeknya? Sane encen jejerne. Yang subjeknya yang mana? Tamiu. Ibi tamiune ateh tiang melilecite awai. Kemarin tamunya itu subjek. Saya antarkan bertamasya seharian. Kan subjeknya seolah-olah diam di situ. Saya antarkan, yang bergerak itu adalah si saya, si objeknya. Paham? Ya, sama seperti contoh sederhana kalimat di dalam bahasa Indonesia. Ibu memasak sayur. Ibu subjek, memasak predikat, sayur objek. Ibu memasak sayur. Jadi ibu yang bergerak aktif. Sayurnya diem kan? Kemudian kalau kalimat pasifnya gimana? Sayur dimasak ibu. Sayur kan subjek. Sayurnya diem. Tetap yang masak itu si ibu, tapi si ibu di situ jadi objek dia. Itu nanti ya, pasif, aktif. Oke, lantur. Lengkara tunggil. Sampun, lengkara tunggil. Inggih punika lengkara basa Bali sane jejerne wantah asiki. Napi jejer nika? Subjek. Ya, kalimat tunggal itu adalah kalimat dalam bahasa Bali yang subjeknya hanya satu. Contoh, imeme semengan pesan subekepken. Pagi-pagi sekali ibu sudah pergi ke pasar. Sane encan jejerne? Imeme. Ibu. Subjeknya. Ya, lantur. Lengkara tegap. Atau kalimat apa dalam bahasa Indonesia? Lengkara tegap nika? Kalimat majemuk. Inggih punika lengkara basa Bali sane jejerne lintangang ring asiki.
subjeknya lebih dari satu. Ya, bisa 2, 3, 4 dan seterusnya. Tuh, subjek jejer. Contoh, imeme nyakan di paon, ibape subeluas kecarik. Ibu memasak di dapur, ayah sudah pergi ke sawah. Sane encen jejer ne? Nggih, imeme sareng ibape. Baik, yang di rumah sedang menyimak ya. Edelin, Davinia, Aileen, Leora, Monica, Eric, Mark, Kathleen, Josefina, Monica sedang menyimak ya. Tolong kirim tanda oke. Josefina, baik, terima kasih. Yang lain, Leora, Aileen, Graciela, Monica, Davinia, Edelin, halo, ya, Edelin, baik, terima kasih. Eric, Mark, baik. Oke, terima kasih. Lantur ya, lanjut ya. Niki. Lengkara manut wirasan ipun. Jadi kalimat menurut intonasi pengucapannya. Wenten lengkara napi Yuda? Wenten lengkara napi? Lengkara pidarte. Atau dalam bahasa Indonesia kalimat berita. Inge punika lengkara basa Bali sane mawi guna nyarita yang paindikan. Jadi kalimat dalam bahasa Bali yang berfungsi untuk menyatakan suatu keadaan, untuk memberikan informasi. Ya, biasanya kalau orang memberikan informasi, nada intonasinya itu naik, turun atau datar biasa atau standar. Naik, turun. Ya, biasanya intonasinya standar, biasa. Ya, memberikan informasi. Nah, di sini ciri atau penandanya itu biasanya lengkara pidarte, ya, kalimat berita itu diakhiri dengan penggunaan tanda apa? Tanda titik. Ya, lengkara pidarte, kalimat berita diakhiri dengan tanda titik. Contoh, Niki. Ibisanya tiang ajak ke kesualayan ban imimi. Kemarin sore saya diajak ibu ke swalayan. Jadi memberitahukan suatu keadaan. Diakhiri dengan tanda titik, kalimat berita. Nggih. Sampun? Lantur. Lanjut ring lengkara pitaken. Kalimat tanya. Lengkara pitaken inggih punika lengkara basa Bali sane mawi guna nakenang paindikan. Jadi kalimat dalam bahasa Bali yang berfungsi untuk menanyakan suatu keadaan. Ya, jadi ciri-cirinya di sini kalimat tanya itu menggunakan yang namanya kata tanya. Kata tanya di dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang 5W plus 1H itu. Ya, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, siapa, apa lagi ya? Mengapa, ya, yang 5W 1H. Nah, kalau dalam bahasa Bali, siapa? Sire. Di mana? Dije. Kemana? Kije. Baik. Kalau bagaimana? Bagaimana keadaannya? Kengken. Kengken bisa, tetapi dia termasuk ke dalam bahasa Bali Anap. Ya, sapunapi. Bisa. Ini jadi penandanya di situ menggunakan kata tanya dan di akhir kalimat itu menggunakan kata tanya. Contoh, Dije Lohrai masuk Jani. Ya, di mana Lohrai sekolah sekarang? Itu. Sampun. Lengkara pitaken sampun. Lantur lengkara pituduh. Kalimat suruhan, ya.
Inggih punika lengkara basa Bali sane mawi guna mituduhin anake tiosan. Jadi kalimat dalam bahasa Bali yang berfungsi untuk menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Ya, jadi di sini ada kata-kata biasanya minta tolong dan terakhir diakhiri dengan penggunaan tanda baca seru. Oke, contoh niki loh jemakang jep meme yeh. Loh, tolong ambilkan ibu air. Sampun nih ke? Sampun ya. Oke, Odi sampun? Sudah? Baik, yang di rumah sudah ya? Ya. Ya, materi kita sudah selesai. Jadi cukup singkat untuk materi hari ini. Sudah berakhir slide-nya. Jadi bisa ditegaskan sekali lagi. Kalimat dalam bahasa Bali secara umum itu dibedakan kakepah dados kuda. Dibedakan menjadi berapa? Dibedakan menjadi 3. Saneka pertama ke baos. Lengkara lumaksana miwah linak sana. Saneka ping kalih. Tunggil miwah tegep. Dan yang ketiga, ya, baik itu. Mark, halo Mark, Hendrik. Bisa didengar suaranya Miss? Bisa. Halo. Bisa. Halo, Miss. Saya bisa dengar, Miss. Halo. Miss, saya hadir. Baik, Leora Levana. Halo Leora. Ya. Kalimat menurut intonasi pengucapannya dibedakan menjadi berapa Leora? Dibedakan menjadi berapa Leora? Silakan diaktifkan mikrofonnya. Kakepah dados. Baik, Edelin. Ya, Miss. Dibedakan menjadi berapa Edelin? Halo Edelin, bisa didengar suaranya Miss? Ya. Kalimat menurut intonasi pengucapannya dibedakan menjadi berapa? Ya, baik. Baik. Nggih. Nggih halet-halete yang sampun. Baik anak-anak untuk yang di rumah dan juga di sekolah jika sudah. Yang berikutnya coba anak-anak buka di LMS ya. Yang penugasan 2, wangun lengkare. Yang dalam bentuk Word. Sampun. Yang di sekolah sudah untuk penugasan 2. Baik, anak-anak untuk yang di rumah, silakan anak-anak sekarang buka LMS kembali. Coba dibuka yang penugasan 2, wangun lengkare basa Bali.
Yang itu, wangun lengkara basa Bali. Sudah? Nah, sekarang coba perhatikan instruksinya anak-anak, baik yang di rumah dan juga untuk yang di sekolah. Coba diperhatikan instruksinya. Jadi di situ nanti tugas anak-anak adalah Indayang sorohen krune ringsor. Silakan tentukan jenis kalimat di bawah. Ya, jadi di situ keterangannya coba dibaca dulu di bagian keterangan. Jadi dari A sampai G. A untuk lengkara lumaksana, B lengkara linaksana, C lengkara tunggil, D lengkara tegap, E pidarta, F pitaken, G pituduh. Sudah? Nah, kemudian pitaken atau pertanyaan. Jadi di situ Miss sediakan 10 jenis kalimat. Tugas anak-anak nanti adalah tentukan termasuk jenis kalimat yang mana. Ya, contoh. Coba perhatikan contohnya di situ. Ibi tiang awai ngateh tamiu melilecite. Kemarin saya seharian mengantar tamu bertamasya. Termasuk jenis kalimat apa itu? Lumaksana. Lengkara lumaksana di keterangan ini. Ya, di keterangan itu ditandai dengan kode A. Berarti anak-anak isi A. Tinggal mengisi kodenya saja. Paham? Ya, nah kemudian kalimat yang nomor 1, ia tusing masuk sawireh ia gelem. Dia tidak sekolah karena dia sakit. Titik. Kalau menurut anak-anak itu adalah lengkara pidarte, ya kalimat berita memberitahukan keadaan seseorang, berarti di situ cari lengkara pidarte, napi kodenya. Apa kodenya? E, tulis E. Dan seterusnya sampai nomor 10. Paham anak-anak instruksinya? Paham? Baik, jika bisa dipahami silakan anak-anak langsung kerjakan di Word-nya tersebut, nanti langsung kumpulkan di LMS tersebut. Oke, baik, bisa. Ditulis, difoto, nanti dikirim bisa kan ya? Ya. Untuk yang di rumah, halo anak-anak, untuk yang di rumah bisa dipahami instruksi yang Miss berikan tadi. Tolong kirim tanda oke jika sudah. Kathleen, oke, baik, terima kasih. Edeline, Leora, yang lain? Ya, Erik, bagaimana itu Erik? Silakan diaktifkan mikrofon. Bagian mana yang tidak dimengerti, dipahami? Tidak ada, Miss. Iya, ya, suaranya mereka nggak masuk. Suaranya mereka nggak masuk, tapi suaranya Miss sampai, ya. Makasih ya Nathan ya. Jadi lewat kolom chat ya. Erik bisa lewat kolom chat ya jika ada hal yang belum dipahami. Halo, Miss. Iya, halo. Halo Erik, bisa dengan suara Miss Diani? Halo. Bisa open kamera, Nak. Kayaknya Miss Diani sendirian ini. Halo Aileen, Casey, Graziela, Aurelia. Selamat siang. Bisa dengan suara Miss Diani? Tak kelihatan di TV. Ya, Bisa, Miss. sapa teman-teman yang di kelas ya. Sebentar. Tunggu sebentar.
Iya, sapa teman-teman yang ada di kelas. Halo, ada Yesaya, ada Nana, ada Elias, Yuda, Fiona, Fiona yang cantik, Angel yang cantik, ada Geodi juga cantik, Nana juga, ada Evan. Sebentar. Ini kenapa nggak boleh ke sini, Nak? Silakan kembali. Ya, jaga jarak. Silakan duduk di tempat masing-masing ya. Ya, siang hari ini kita lanjutkan pelajaran agama dan budaya pekerti. Kita awali dengan doa terlebih dahulu. Miss Yani minta kesediaan untuk define pimpin kita dalam doa. Silahkan define. Suaraku udah kedengaran, Miss. Sebentar Nak. Miss Yani nggak dengar suaranya define. Anak-anak bisa dengar suara define? Yang di rumah bisa dengar suara define? Kedengaran? Oke, iya. Silakan define pimpin doa, Nak. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kita mau belajar agama dan budi pekerti. Tuhan, tolong berkati kami agar kami bisa mendengarkan dan belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sudah. Amin. Sudah amin ya. Maaf, Amin. Miss Yani nggak dengar suaranya. Baik, Miss Yani share screen terlebih dahulu. Oke, anak-anak ya. Untuk PowerPoint-nya sudah Miss Yani upload di LMS Tunas Daud. Bisa dilihat kembali. Oke, hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita mengenai iman dan ketaatan. Baik, bisa terlihat Miss Yani sudah share screen? Halo, tolong diinfokan. Terima kasih. Hanya define yang bisa melihatnya, yang lainnya bagaimana? Sudah? Casey, ya, yang lainnya bagaimana? Terlihatkah? Halo, tolong info ke Miss Yani ya. Sudah terlihat tadi? Ya. Baik. Iman dan ketaatan. Seseorang yang taat pasti memiliki kerendahan hati. Oke, anak-anak yang di rumah, anak-anak yang di kelas ya. Jadi Miss Yani agak sulit ini. Ada yang di rumah, ada yang di kelas, tapi diikuti saja ya. Kita sama-sama nanti diinfokan ke Miss Yani apabila ada yang perlu ditanyakan, silahkan bertanya ya. Baik, kerendahan hati. Pertemuan sebelumnya anak-anak sudah sharing ya mengenai peraturan yang ada di rumah. Juga anak-anak sudah sharing, oh saya taat Miss, oh kadang-kadang saya taat, kadang-kadang saya tidak taat, kalau saya lupa saya melanggarnya, tetapi kebanyakan taat. Nah, jadi sebagian besar Miss Yani sudah mendengarkan ya mengenai anak-anak taat dengan aturan yang ada di rumah. Nah, kenapa anak-anak bisa taat? Karena ada sikap rendah hati. Mungkin awalnya merasa, aduh ini peraturan lagi, melakukannya dengan terpaksa, mungkin seperti itu. Tapi kalau sudah menjadi pembiasaan mau melakukannya, nah sebetulnya itu karena ada kerendahan hati. Tuh ya, seseorang yang rendah hati, dia pasti taat. Tidak perlu dilihat oleh orang lain, dia pasti taat. Karena ada sikap rendah hati. Seperti yang Yesus lakukan. Nah, kembali lagi di kompetensi dasar memahami hidup beriman sesuai dengan teladan Yesus. Yang kita teladani adalah Yesus. Ya, karena Yesus sudah menjadi teladan buat kita semua, di mana Yesus taat, ya. Kenapa dia taat? Karena ada sifat rendah hati. Oke ya, karena kerendahan hatinya lah maka Yesus taat sampai akhir. Kita meneladani kehidupan Yesus. Nah, anak-anak, ada pertanyaan nih buat anak-anak semua. Ada istilah rendah hati, ada juga rendah diri.
Miss ini berdiri dulu sebentar. Nah, menurut anak-anak apa sih persamaannya? Kalau menurutmu sama? Kalau menurut anak-anak beda, apa perbedaannya? Bisa diberi penjelasan. Menurut saya sama kok, rendah hati sama rendah diri. Nah, beri alasan. Menurut saya beda, rendah hati sama rendah diri. Nah, apa perbedaannya? Oke, bisa dipikirkan jawabannya. Apa bedanya rendah hati sama rendah diri? Ya saya. Bedanya kalau rendah hati itu kayak tidak sombong, kalau rendah diri itu sulit bergaul, malu bergaul. Oke, thank you ya saya. Menurut ya saya rendah hati itu nggak sombong. Kalau yang rendah diri itu dia nggak bisa bergaul, sulit untuk bergaul. Oke, baik. Ada lagi? Ya. Nah, menurut Elias rendah diri itu minder. Yang rendah hati itu ya sama kayak saya bilang tadi, nggak sombong gitu ya. Thank you, Elias. Ya saya. Ada lagi? Halo. Ya, nak. Mana duluan? Evan atau Jessica? Oh, ladies first. Oke, ladies first. Silahkan, nak. Oke, baik, mantap. Ya, Evan. Nah, rendah diri selalu merasa diri kurang, jadi sampai nggak bisa bergaul gitu ya. Kalau rendah hati ada rasa hormat, menghargai ya. Thank you, Evan. Yang lainnya? Halo, masih? Ada yang mau jawab? Sudah? Cukup? Kita lihat yang di rumah. Oh, ada di room chat nih. Sebentar dulu, Miss ini lihat dulu. Yang di room chat. Ya, menurut Adeline Casey, rendah hati berarti tidak sombong atas kelebihan yang dimilikinya. Sedangkan rendah diri adalah merasa kurang percaya diri. Ya, menurut Graciela, beda Miss, kalau rendah hati itu baik dan lembut. Kalau rendah diri itu minder Miss, ya kata Graciela. Baik, terima kasih anak-anak untuk jawabannya. Baik anak-anakku yang di rumah maupun anak-anakku yang di kelas 8B. Ya, luar biasa. Berarti anak-anak menjawab antara rendah diri dan rendah hati itu berbeda. Ya, benar. Kita lanjut ya. Oke. Nah, ini ada beberapa gambar. Bisa dilihat ya gambarnya. Ya, ini salah satu contoh untuk seseorang yang rendah diri. Tadi dikatakan sama teman-teman, rendah diri itu minder, nggak mau bergaul, nggak bisa bergaul karena merasa diri kurang, gitu ya. Jadi kalau kita lihat, nah ini maksudnya bukan untuk menjudge seseorang, tidak, tapi kita mau belajar membedakan orang rendah diri itu bagaimana, yang rendah hati itu bagaimana. Nanti kalau seandainya nih ya, kok saya seperti ciri-ciri itu, nah berarti harus mulai mengambil keputusan untuk percaya diri. Ya, Miss Yani pernah mengalami hal ini. Miss Yani juga pernah rendah diri. Pernah merasa diri kurang itu pernah. Tetapi kita yang harus mengambil keputusan sekarang. Kalau memang rendah diri, okelah pernah mengalaminya, stop sampai di situ. Mulailah belajar percaya diri. Karena apa? Tuhan menciptakan kita segambar dengan Allah. Ada gambar Allah nih dalam diri kita. Ya, betul ya. Nah, seseorang yang rendah diri seperti gambar berikut, ini salah satu contoh. Dia sulit untuk bergaul, selalu menyendiri, sendiri, malunya kelewat batas gitu ya.
kebangetan malunya gitu. Jadi takut kebangetan takutnya gitu ya. Jadi dia tidak percaya diri. Sendiri mojok ya ini maksudnya di pojok aja nggak mau ketemu sama orang-orang gitu ya karena minder. Nah, kemudian gambar berikut. Nah, mungkin dia ada di lingkungan orang banyak. Ngumpul sama teman-teman ya. Kalau waktu sebelum zaman pandemi kita kan sering ngumpul duduk deket-deket gitu bahkan sampai rangkul-rangkulan gitu ya. Nah, kalau seseorang yang percaya diri, dia selalu bisa ngobrol macam-macam sama temennya, ketawa-ketawa ya. Tapi beda dengan yang minder. Dia ada di lingkungan itu, tapi nggak bisa membaur karena minder. Karena pada saat bertemu dengan teman kan pasti tatap wajah gitu ya. Mata, menatap mata, jadi kelihatan, aduh saya nggak pede. Mulai ada, wih dia hidungnya mancung, maaf nih ya. Wih dia hidungnya mancung, hidung saya mulai gini, mulai nggak berani ngelihat gitu. Nggak percaya diri. Atau mungkin, oh dia rambutnya keren, saya pingin rambutnya kayak gitu tapi aslinya begini. Mulai minder. Jadi dia ada di keramaian orang-orang banyak, tapi dia terlihat sepi sendiri. Nah ini lagi nih, rendah diri. Malu banget gitu ya. Nah contoh nih rendah diri. Kemudian, sebetulnya rendah diri itu apa? Rendah diri itu perasaan yang kurang berharga. Dia merasa kurang berharga. Dia merasa, wih, kok seperti ini banyak kurangnya. Jadi yang dilihat hanya kekurangan. Ya, jadi perasaan yang kurang berharga yang timbul karena kekurangan fisik. Maksudnya kekurangan fisik itu maksudnya ada bagian fisiknya yang tidak sesuai menurut dia. Jadi temannya dilihat, oh teman saya dia lebih cantik, kulitnya putih, rambutnya lurus, kemudian matanya, wih bagus sekali, alis matanya bagus sekali, bulu matanya lentik, hidungnya mancung, bentuk wajahnya, pokoknya dilihat kelebihan temannya. Kemudian dia mulai membandingkan dengan dirinya. Dia bercermin, kok, mulai lagi tuh, kok maaf nih ya, kok kulit saya tidak seperti kulitnya dia yang putih bersih. Kok mata saya tidak sebagus dan tidak seindah matanya dia. Kok mulai lagi, hidung saya, pipi saya, rambut saya, segala macam. Dia merasa kurang. Ya, jadi perasaan kurang berharga yang timbul karena ketidakmampuan fisiologis atau sosial maupun keadaan jasmaninya yang kurang sempurna. Kurang sempurna menurut dia. Ya. Nah, sebetulnya ada faktor penyebab kenapa seseorang itu minder, kenapa seseorang itu rendah diri. Kenapa? Ada dua faktor, faktor intern, faktor ekstern. Faktor intern itu dari dalam diri. Faktor ekstern itu dari lingkungan yang mempengaruhi dia menjadi rendah diri. Ya kalau yang faktor intern yang seperti misalnya sampaikan tadi, kekurangan dalam fisiknya mungkin ada cacat tubuh yang dibawa sejak lahir, atau mungkin cacat tubuh yang terjadi pada saat kecelakaan mungkin ya. Jadi pada saat kecelakaan ternyata maaf kakinya mengalami horor. Patah mungkin terus harus diamputasi contoh aja. Jadi lebih pendek sebelah. Jadi dia minder ketemu teman-temannya bisa berolahraga, lompat, jungkir balik dan segala macam. Dia hanya duduk di kursi roda. Jadi minder. Merasa tidak bisa melakukan apa-apa. Ya. Nah, kemudian kelemahan karena kurang menguasai bidang studi tertentu. Contoh ya anak-anak ya. Aduh saya nggak bisa nih ngerjain soal matematika. Teman saya, wih mantap dia loh 2 soal 1 menit. Saya gimana? 1 soal, jangankan 2 soal, 1 soal aja saya kerjakan 30 menit. Contoh aja ya, wah lama sekali 30 menit. Nah itu kekurangan yang dia alami. Jadi dia tidak berani ikut kompetisi, ya, tidak berani karena sudah down duluan, minder duluan. Saya nggak bisa, pokoknya nggak bisa, pokoknya udah kata pokoknya nggak bisa. Nah, udah minder dah itu ya.
Nah, kemudian faktor intern yang lainnya susah berkomunikasi. Nah, ini contoh saja anak-anak, ada tipe anak-anak yang memang pendiam, ada tipe anak-anak yang memang dia mudah sekali berkomunikasi. Ya. Nah, anak-anak yang mudah berkomunikasi, dia mudah bergaul, ceria, tentu saja dia percaya diri. Nah, untuk anak yang pendiam, tipe-tipe anak yang pendiam, tidak semua ya ini ya, hanya contoh aja, tidak semua sih. Ada beberapa anak pendiam karena susah komunikasi. Maksudnya susah komunikasi ini dia ingin ngobrol, tapi bingung topiknya apa nih yang mau dibicarain. Gitu. Jadi pas ketemu sama temennya, halo, halo, setelah itu diem. Mau ngomong apa ya? Dia diem berpikir, mau ngomong apa ya? Nah temennya ini menunggu, iya ada apa, mau bicara apa? Jadinya diem-dieman. Nah jadinya dia bingung, grogi gitu ya. Aduh kok nggak enak banget sih kalau ketemu. Tapi giliran temennya yang mulai bicara, dia mulai bisa berkomunikasi. Nah ini sebetulnya juga susah komunikasi ini merupakan faktor intern seseorang mengalami rendah diri. Kok sama dia lancar ya? Giliran ketemu sama saya kok nggak lancar ya ngomongnya. Nah itu kendala. Sehingga dia rendah diri. Nah itu faktor intern. Sebetulnya bisa dilatih. Ya, bisa dilatih untuk selalu bisa komunikasi dengan orang lain. Baik, faktor ekstern. Untuk faktor ekstern yang menyebabkan perasaan rendah diri pada seseorang itu latar belakang, maaf ini latar belakang keluarga yang kurang mampu. Nah, seringkali dia ketemu teman-temannya lihat, aduh, bajunya teman saya ini kok selalu ganti-ganti setiap hari. Satu hari itu bisa lebih dari 2 kali dia ganti baju, beda-beda bajunya. Bahannya juga kayaknya bahannya mahal tuh. Mulai dia berpikir, jangankan setiap hari ganti baju. Wih, ini udah tak pakai dalam 1 minggu, itu contoh aja. Jadi dia minder gitu kan. Nah, sebetulnya karena lebih melihat kelebihan orang lain, lupa bahwa diri sendiri juga punya kelebihan. Nah, inilah yang membuat dia minder. Kemudian, maaf ini, orang tua yang bercerai juga bisa menyebabkan seorang anak itu menjadi minder. Nah, biasanya kalau anak-anak sekolah, biasanya anak TK playgroup diantar sama orang tua, kan dia seneng kan, wih papa mama ngantar sekolah. Nah, saat ketemu dengan teman yang memang, maaf ini latar belakang orang tuanya bercerai, temennya itu pasti juga berpikir, saya kok nggak diantar ya sama kedua orang tua saya. Hari Minggu saya di rumah papa. Hari Seninnya saya di rumahnya mama. Nah, gelisah dia dan itu menyebabkan dia minder. Bisa juga karena keluarga yang sering cekcok ini bisa juga merupakan faktor ekstern yang membuat seseorang itu menjadi minder. Malu dia, papa mamanya sering bertengkar, kok lihat keluarga yang lain damai-damai saja. Itu ya. Jadi ini beberapa faktor penyebab seseorang memiliki perasaan rendah diri. Nah, anak-anak, jangan sampai kita memiliki perasaan rendah diri. Kalaupun itu pernah mengalaminya seperti Miss Diani, sebaiknya kita segera mengambil keputusan untuk memacu diri menjadi percaya diri. Ya. Nah, rendah diri itu berbeda dengan rendah hati. Nah, tadi sudah disebutkan, ini ada gambarnya, ada keterangannya juga. Di TV-nya nggak bisa ya, anak-anak bisa lihat di LMS-nya ya, yang di kelas. Nah, rendah hati dalam ilmu psikologi ada pengertian rendah hati ini sebagai perilaku interaksi dengan orang lain secara positif yang melibatkan unsur penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain, baik itu kekurangan ataupun kelebihan seseorang. Nah, tadi Evan sempat mengatakan ada sikap menghargai. Benar sekali. Ini rendah hati. Nah, kalau kita pikirkan
Kenapa seseorang itu bisa memiliki sahabat, dia dari kecil sampai dewasa dia tetap bersahabat? Ada yang tahu kenapa? Dia bisa bersahabat dari kecil, padahal sering cekcok, sering marahan. Oh, besok dia musuhan, besoknya lagi baikan. Besok musuhan lagi, besoknya lagi baikan. Tapi dia tetap bersahabat sampai akhirnya dia dewasa. Kira-kira apa penyebabnya? Bersahabatnya langgeng sekali. Saling menyayangi, kata GOD. Iya, seseorang bisa saling menyayangi karena ada sifat rendah hati itu. Sikap kerendahan hati itu bisa menerima kekurangan dari temannya. Ya, ya sih kemarin kita musuhan, soalnya dia nyebelin. Tapi saya marahnya cuma sehari aja, besoknya baikan lagi. Nah, itu sebetulnya ada sifat rendah hati mau menerima kekurangan temennya. Dikasih dulu temennya marahan 1 hari biar dia marah dulu nggak apa-apa, besok baikan. Ya, nah sebetulnya seseorang yang rendah hati ini, ya, dia mudah sekali untuk bisa menerima kekurangan orang lain dan juga kekurangan dirinya sendiri. Seseorang yang rendah hati, dia tidak hanya terfokus dengan kekurangannya sendiri, tetapi dia juga melihat kelebihan dalam dirinya sendiri. Yang nantinya kelebihan yang dia miliki itu akan menutupi kekurangan temannya, sahabatnya. Nah, anak-anak, perhatikan gambar berikut. Oke, sebentar. Ya, anak-anak di rumah bisa dilihat gambar berikut. Apa hubungan gambar berikut ini dengan sikap kerendahan hati? Tadi GOD menyebutkan mau mengajari. Evan menjawab mau membantu. Anak-anak di rumah, apa hubungan gambar ini dengan sikap kerendahan hati? Halo. Saling tolong-menolong, kata Adeline Casey. Ya, ada yang punya jawaban? Silakan dijawab. Anak-anak di rumah, halo. Saling tolong-menolong. Nah, sebentar. Ikhlas tidak meminta imbalan, Pak Kathleen. Oke, terima kasih. Baik, gambar berikut ini menunjukkan 2 orang yang sedang belajar bersama. Kalau kita perhatikan, anak yang satu merangkul yang lainnya. Yang satu itu sedang menulis, yang satu itu seperti mengarahkan. Jadi kalau seseorang memiliki kerendahan hati, dia akan bisa mengarahkan temannya yang memang perlu diarahkan. Jadi dia mau membantu, ya. Nah, contohnya nih di kelas 8A nih, misalnya nih 8B ya, sorry. Di 8B misalnya yakin banget nih pasti suka membantu satu dengan yang lain ya. Apalagi ada grup kelas kan. Ini caranya bagaimana sih? Nah, pada saat belajar bersama matematika misalkan, soal yang sulit, bisa bantu nggak cara mengerjakannya gimana? Seminggu lagi kita mau ulangan. Nah, pasti saling membantu. Sebetulnya kalian memiliki sikap rendah hati untuk mau membantu. Bukan membantu pada saat ulangan, jawabannya apa? A, B, C. Nah, itu salah. Salah itu ya. Bukan seperti itu. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, gambar berikut selanjutnya. Apa hubungannya dengan sikap kerendahan hati? Dilihat dari gambar berikut ini. Dia tahu? Mengalah, kata GOD. Oke, terima kasih GOD.
Apa hubungannya dengan sikap kerendahan hati? Yang di rumah, halo. Oke, apa hubungannya nak? Yang di rumah, halo. Sama jawabannya GOD? Ya, baik. Anak-anak, gambar ini menunjukkan penumpang yang ada di dalam bus ya. Jadi tentu saja kalau seseorang ingin bepergian jauh menggunakan kendaraan umum, tentu saja akan berebut tempat duduk. Miss gambar Ya, apa? kalau tidak dapat tempat duduk, dia akan berdiri. Nah, di sini ada ibu hamil Miss. dan juga ada seorang pria yang mempersilahkan ibu hamil tersebut untuk duduk. Nah, jadi pria ini memiliki empati, ya, dia memiliki kerendahan hati untuk mendahulukan ibu hamil tersebut duduk dan dia bisa berdiri. Jadi dia merasa dia lebih kuat berdiri dibandingkan dengan ibu hamil tersebut, ya. Baik, untuk selanjutnya gambar berikut seorang anak yang memegang sebuah kotak yang bertuliskan untuk panti asuhan. Kemudian ini ada mainan. Nah, jadi hubungannya dengan kerendahan hati, ya. Jadi ingin membantu anak-anak di panti asuhan supaya memiliki mainan. Jadi ia merasakan yang dialami oleh anak panti asuhan, ya, ingin bermain seperti yang mereka alami. Jadi mereka bagi-bagi berkat, bagi-bagi mainan. Nah, kalau di Tunas Daud juga ada program yang sudah kita laksanakan di semester 1 kemarin, Love Trip ya, sumbangan yang anak-anak berikan itu juga membantu untuk memberkati lingkungan sekitar kita di Tunas Daud ini. Ya, jadi memiliki kerendahan hati. Nah, kemudian gambar berikut menunjukkan seorang anak yang bersedekah untuk orang yang membutuhkan. Nah, ini anaknya masih sekitar umur 6 tahun, 7 tahun ini mungkin ya. Jadi diajar dari kecil, dididik dari kecil untuk memiliki empati, menunjukkan sikap rendah hati. Baik, berikutnya. Nah, ini kalau dilihat dari gambarnya, ya, ada yang menggunakan rompi orange itu sepertinya korban bencana alam. Nah, ini ada sikap kerendahan hati yang dimiliki oleh beberapa orang yang membagi-bagikan minuman, makanan yang diperlukan oleh korban bencana. Ya, kalau seseorang tidak memiliki sikap rendah hati, dia tidak akan ambil bagian untuk membagi-bagikan berkat tersebut. Oke, kita lanjutkan. Nah, mungkin ini hal yang sangat sederhana, hal yang sepele, hal yang biasa. Tapi sebetulnya dari hal yang sederhana ini bisa terlihat seseorang memiliki sikap rendah hati. Rendah hati mau menolong, mau membantu. Ya, adik yang kecil ini jatuh dari bermain skuter, dibantu oleh kakaknya. Ya, mungkin itu kakaknya. Ya, dari gambar ini dia sepertinya terlihat lebih umurnya lebih tua dibandingkan yang satunya yang terjatuh. Jadi adanya sikap rendah hati yang mau memberi pertolongan. Baik, nah ini anak-anak. Permintaan maaf. Siapa yang sulit meminta maaf? Sebagian besar dari kita pernah sulit mengatakan kata maaf. Kenapa? Alasannya apa ya? Kok sulit ya? Miss ini sulit loh, pernah sulit mengucapkan kata maaf karena merasa benar. Aku loh yang benar, ngapain aku yang minta maaf gitu kan? Harusnya dia dong yang minta maaf, dia yang salah. Sulit mengucap kata maaf. Nah, sebetulnya seseorang yang mengucapkan kata maaf itu sebetulnya nggak harus yang bersalah saja. Coba misalkan yang benar, orang yang benar itu mengucapkan maaf. Nanti dia pasti yang bersalah itu merasa, ih dia aja minta maaf, masa saya enggak? Jadi menular.
Akhirnya saling memaafkan. Nah, sebetulnya ungkapan maaf itu bisa terjadi, bisa terucap karena seseorang memiliki kerendahan hati. Kalau seseorang yang tinggi hati, nggak mau dia ngomong maaf, padahal udah jelas-jelas salah. Apalagi sudah terbiasa nggak pernah minta maaf, pasti sulit meminta maaf. Nah, ternyata orang yang memberi maaf pun itu juga sulit. Kenapa demikian? Karena dia merasa, udah berkali-kali loh Miss, dia kayak gitu Miss. Maaf lagi, besok lagi diulangi, maaf lagi, besok lagi diulangi. Bosen saya sampai hafal alurnya. Saya sampai hafal loh, besok pasti dia gitu lagi. Terus bilang maaf lagi. Nah, jadi sulit memberikan maaf. Karena udah menumpuk kesalahannya, akhirnya maaf ya, dendam. Nah, sulit memberi maaf. Sebetulnya memberi maaf dan meminta maaf itu diperlukan kerendahan hati. Ya, hanya seseorang yang rendah hati yang bisa meminta maaf pada saat dia bersalah dan mau memaafkan kesalahan orang lain. Kita mau belajar sama-sama ya anak-anak ya. Oke ya. Belajar mengucapkan maaf dengan tulus dan belajar memberi maaf dengan tulus. Baik, selanjutnya. Nah, dari gambar ini terlihat ya rangkulan, pelukan itu sebetulnya terjadi karena bisa menerima seseorang apa adanya. Ya, itu memerlukan sifat rendah hati. Baik, selanjutnya. Nah, ini ya. Jadi tidak melihat kekurangan fisik yang dimiliki tapi mau bermain bersama-sama. Nah, ini hal yang paling sederhana nih. Memberi salam ini. Ah, biasa aja ngasih salam. Nggak usah lah, udah sering. Nah, sebetulnya memberi salam itu juga tindakan seseorang yang memiliki sikap kerendahan hati. Ya, anak-anak di kelas 8B, kalau ketemu Miss Yani, senyum, Miss, halo Miss. Nah, itu sebetulnya menyapa seperti itu karena ada kerendahan hati. Nggak cuek gitu ya. Jadi Miss Yani lihat anak-anak selalu kalau ketemu Miss Yani senyum. Kemudian, Miss apa kabar? Nah, kemarin waktu selesai PTM ketemu Evan, Miss apa kabar? Ketemu saya juga Miss Yani kemarin, ketemu Angel juga Miss kemarin di lobi ya. Menyapa. Nah, itu sebetulnya memiliki kerendahan hati, mau menyapa. Ya. Kemudian Miss ini ketemu siapa? GOD. Nah, kemarin juga Miss ini ketemu GOD. Miss, saya GOD. Luar biasa, ada kerendahan hati. Hal yang sederhana yang dilakukan dengan memberi salam, mengucapkan selamat siang, selamat pagi, say hello. Nah, itu sebetulnya sikap kerendahan hati. Pulang sekolah, katakan kepada orang tua shalom. Nah, itu ada sikap kerendahan hati. Tidak cuek ya. Baik. Nah, ini yang terpenting anak-anak berdoa. Kenapa orang yang berdoa dikatakan memiliki sikap rendah hati? Karena seseorang yang berdoa itu ia menyadari ia memerlukan Tuhan. Dia menyadari dia tidak bisa melakukan segala sesuatunya itu dengan kekuatan sendiri. Ya, Raja Daud yang seorang raja yang punya kuasa dan semua orang takut pada dia, memberi hormat kepada dia. Raja Daud yang seorang raja pun selalu menyiapkan waktu berdoa. Karena dia tahu dia memerlukan Tuhan. Nah, Miss ini yakin dan percaya anak-anak di kelas 8B pasti punya waktu khusus untuk berdoa ya, benar ya? Secara pribadi bersama orang tua dan setiap pagi di kelas bersama dengan Mr. Billy, wali kelasmu, morning devotion. Nah, Miss ini tampilkan gambar padi. Ada yang tahu kenapa muncul gambar padi di sini? Apa hubungannya dengan kerendahan hati? Ya, silakan Angel.
Iya, betul. Eva mau menambahkan? Sama, iya. Jadi semakin banyak ilmu seharusnya semakin rendah hati. Jadi semakin banyak ilmu yang kita miliki, semakin banyak pengetahuan yang kita miliki, kita harus tetap rendah hati. Sama seperti padi, dia semakin berisi, padi itu semakin merunduk. Semakin dia berisi, semakin merunduk, itu siap untuk dipanen. Kalau padi yang masih belum berisi, ya, dia tidak merunduk, jadi belum siap untuk dipanen. Nah, kita diperlihatkan tanaman padi itu kita mau belajar nih, supaya semakin banyak kita memiliki pengetahuan, ya, semakin kita harus merendahkan hati kita, selalu rendah hati, ya, nama Tuhan dimuliakan, jangan sombong. Ya, di dalam 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 6, ya, kenapa kita harus rendah hati? Di sini bacakan buat kita semua. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi kenapa kita harus rendah hati? Karena Allah menentang orang yang congkak. Di sini beri tanda merah di situ ya, supaya kita ingat. Kenapa harus rendah hati? Allah mengasihani orang yang rendah hati dan menentang orang yang congkak. Nah, kemudian di ayat yang ke-6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kenapa kita harus rendah hati? Karena Tuhan akan meninggikan orang yang rendah hati. Mungkin orang yang rendah hati selalu ditindas, kelihatannya ditindas terus, tapi kita yakin dan percaya Tuhan yang meninggikan. Kemudian pada Amsal 22 ayat yang keempat, kenapa kita harus rendah hati? Karena ganjaran kerendahan hati adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Tertulis dalam Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kalau kita rendah hati, maka orang lain akan sungkan pada kita. Wih, dia orangnya baik banget. Nggak enak ah. Dia selalu memberi hormat kepada saya walaupun sikap saya judes, gitu ya. Saya jadi sungkan ah, akhirnya dia ikut tersenyum. Ya. Jadi setiap orang yang rendah hati, dia akan mendapatkan ganjaran berupa kehormatan, kekayaan dan kehidupan. Ya. Baik, selanjutnya ayat yang terakhir. Wah, ini yang terakhir nih. Amsal 11 ayat 2. Kenapa kita harus rendah hati? Karena hikmat Tuhan itu ada pada orang yang rendah hati. Ya, di sini ditulis di dalam Amsal 11 ayat 2, jikalau keangkuhan tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Nah, anak-anak, mungkin kita sering berdoa, Tuhan berikan saya hikmat. Tuhan pasti memberikannya. Tetapi kita juga perlu rendah hati. Kalau kita sombong, kita sulit menerima hikmat tersebut. Ya, jadi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Sama-sama ya, misalnya belajar, anak-anak belajar untuk rendah hati. Kita lihat contoh yang Yesus lakukan. Ya, Yesus adalah teladan buat kita semua. Yesus melayani dengan kerendahan hati. Sebelum waktunya ia ditangkap untuk disalibkan, ia mencuci kaki murid-muridnya. Pelayanannya penuh kerendahan hati. Ini ya. Sebelum Yesus ditangkap untuk disalibkan, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Nah, ini sikap kerendahan hati. Ya, kita mau berdoa, kita mau minta hikmat Tuhan, kita mau rendah hati, ya anak-anak, jauhkan segala kesombongan kita, keangkuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Ampuni kalau selama ini kami sering sombong dan angkuh. Ampuni kekerasan hati kami.
Ampuni kami sulit memberi maaf dan juga kami sulit untuk meminta maaf. Tapi kami mau belajar Tuhan. Kami mau belajar untuk menjadi anak-anak yang rendah hati. Supaya kami dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Didiklah kami, ajarlah kami. Supaya hidup kami menyenangkan hati-Mu. Berkati setiap anak-anak kelas 8B. Berkati masa remaja mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan memakai mereka secara ajaib dan luar biasa. Tuhan mempersiapkan mereka untuk menjadi para pemimpin di masa depan. Penuhi mereka dengan hikmat dan kecerdasan dari-Mu ya Tuhan. Terpuji nama Tuhan kekal selamanya. Kami sudah menyelesaikan pembelajaran jam terakhir untuk agama dan budi pekerti ini. Biar Tuhan yang menuntun kami semua. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Malaikat Tuhan berjaga-jaga atas kami. Jauhkan kami dari sakit penyakit dan mara bahaya. Jauhkan kami dari virus corona. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita siang hari ini ya. Baik. Sampai jumpa anak-anak. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.